Kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini guna melakukan salah satu kewajibannya ialah salat Jumat secara berjamaah. Dan yang kedua ialah selawat bertanggakan salam. Tak lupa pula kita kirimkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Allah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, yaitu ad-dinul Islam. Dan yang ketiga ialah kami selaku khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan para jamaah sekalian, yaitu marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang kami maksud ialah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu sangat menyedihkan. Beberapa fenomena yang terjadi bagi kaum muslimin yang biasa kita saksikan atau kita lihat di setiap tahunnya dalam pergantian tahun ialah yang pertama, tasyabbuh. Tasyabbuh yang kami maksud ialah menyerupai orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim. Contohnya, banyak simbol dan ritual yang kita lakukan tanpa kita sadari. Salah satunya ialah minum trompet yang merupakan sebuah kekhususan bagi kaum Yahudi. Dan yang kedua, menggunakan lonceng yang menjadi ciri khas kaum Nasrani. Dan yang ketiga ialah menyalakan api yang lebih khususnya terjadi pada kaum Majusi. Padahal syariat Islam dengan tegas melarang kaum muslimin menyerupai kaum-kaum tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah kebiasaan terjaga hingga larut malam atau begadang tanpa ada urusan apapun yang mengakibatkan terlambat bangun salat subuh secara bersama-sama. Bahkan tidak sedikit dari kita kaum muslimin jarang mengerjakannya sama sekali. Padahal salat memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan yang begitu besar bagi orang-orang yang menunaikannya, sekaligus ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang lalai dalam mengerjakannya. Ketika penghuni neraka ditanya, apa yang memasukkan engkau ke dalam neraka? Mereka menjawab, ma salakakum fi saqar, yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Kemudian mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, yang artinya, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah terjadinya kerusakan akhlak dan kemerosotan moral di tengah masyarakat. Aurat diumbar sana sini. Pacaran, pergaulan bebas yang dianggap wajar, praktik perzinahan dinormalisasikan hingga berujung pada perzinahan, naudzubillah min zalik. Semua ini kerap tampak jelas pada momentum-momentum tertentu, termasuk pergantian tahun Masehi yang mana menjadi sebuah ajang pelampiasan hawa nafsu tanpa kendali. Naudzubillah min zalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang dan keras segala jalan yang mengantarkan kepada perzinahan, bukan hanya perbuatan zina itu sendiri. Larangan tersebut mencakup ucapan penuh rayuan kepada lawan jenis yang bukan pasangan sah, sentuhan terhadap yang bukan mahram, berpelukan, berciuman, berduaan hingga segala bentuk interaksi
yang membuka pintu kepada perbuatan keji tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ialah perilaku boros dan menghamburkan harta, berpesta pora dan menghabiskan uang dalam jumlah yang begitu besar hanya untuk kesenangan sesaat yang sama sekali tidak membawa manfaat baik bagi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Waktu dan harta yang seharusnya dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kebaikan justru terbuang pada hal-hal yang melalaikan dan menjauhkan kita dari ketaatan. Realitanya, tidak sedikit harta yang kita hamburkan dan berbagai bentuk pesta pora dan huru-hara dihabiskan untuk perbuatan maksiat, mendatangi tempat-tempat hiburan yang begitu mahal, serta berbagai bentuk pemborosan lainnya. Padahal sikap tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabdziru." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin." Yang artinya ialah sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.